Ladies and gentlemen, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Perkenalkan, saya Gisanti Galuh Faradita dari kelas Ilmu Hukum F semester 5 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang jarima al-baghyu yang terdapat pada mata kuliah Fikih Jinayat yang diampu oleh dosen Pak Riki Arniadi. Pada pembahasan jarima al-baghyu ini saya membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah pengertian jarima al-baghyu atau pemberontak, yang kedua ialah unsur-unsur al-baghyu atau pemberontak, yang ketiga ialah hukuman terhadap al-baghyu, yang keempat atau yang terakhir ialah tujuan hukuman terhadap al-baghyu atau pemberontak. Langsung saja pada pembahasan yang pertama ialah pengertian pemberontakan atau al-baghyu. Konsep tindak pidana hukum pidana Islam adalah tentang masalah menentang imam atau pemimpin dan pejabat yang mewakilinya. Nah, pejabat ini yang dimaksudkan ialah hakim, menteri, atau pejabat-pejabat yang di bawahnya. Konsep tindak pidana ini biasa disebut dengan pemberontakan atau al-baghyu. Nah, al-baghyu ini sendiri dalam bahasa ialah talabu asyai'i, yang artinya mencari atau menuntut sesuatu. Nah, menurut istilah ada beberapa pendapat dari beberapa imam mazhab. Yang pertama ialah pendapat Malikiyah. Menurut pendapat Malikiyah, pemberontakan adalah menolak tunduk atau taat kepada pimpinan yang kepemimpinannya lebih pasti atau lebih atas daripada dia, dan tindakannya bukan dalam maksiat dengan cara menggulingkannya atau dengan cara alasan atau takwil. Dari definisi tersebut, Malikiyah mendefinisikan pemberontak adalah sekelompok kaum muslimin yang berseberangan dengan al-imam al-ahzam, kepala negara atau wakilnya, yang menolak hak dan kewajibannya dengan cara menggulingkannya. Nah, yang kedua ialah pendapat dari Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, pemberontakan adalah keluar dari ketaatan kepada imam atau kepala negara yang benar dengan cara tidak benar. Nah, yang ketiga ialah menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabil, pemberontakan adalah keluarnya sekelompok orang yang memiliki ketaatan dan imam atau pemimpin yang ditaati dari kepatuhan kepada kepala negara atau imam dengan menggunakan alasan atau takwil yang dengan cara tidak benar. Nah, apabila diambil dari intisari definisi-definisi yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pemberontakan adalah pembangkangan terhadap kepala negara atau imam dengan menggunakan kekuatan argumentasi atau alasan-alasan yang biasa disebut dengan takwil. Kita lanjut materi yang kedua ialah unsur-unsur pemberontakan atau al-baghyu. Dalam unsur-unsur pemberontakan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah memberontak imam atau pemimpin yang tertinggi. Yang kedua ialah pembangkangan yang dilakukan dengan kekuatan. Dan yang ketiga ialah adanya niat untuk melawan hukum. Kita masuk materi unsur yang pertama ialah memberontak imam atau pemimpin yang tertinggi. Maksud dari memberontak imam ini adalah menentang imam dan berusaha untuk menjatuhkannya, dan tidak mau untuk memenuhi kewajiban yang telah ada atau yang telah ditetapkan. Kewajiban di sini berupa hak Allah untuk kemaslahatan umum dan hak manusia untuk kemaslahatan seseorang. Nah, dengan demikian, di dalam masalah ini adalah hak penguasa atas rakyat yang dimana yang ditetapkan oleh hukum Islam, hak masyarakat atas perseorangan, dan hak perseorangan atas perorangan. Nah, berdasarkan kesepakatan para fuqaha, penolakan untuk tunduk kepada perintah yang menjurus kepada kemaksiatan bukan merupakan suatu pemberontakan, melainkan itu adalah suatu hal kewajiban. Karena ketaatan tidak diwajibkan kecuali dalam kebaikan dan tidak boleh dalam kemaksiatan.
Oleh karena itu, apabila ada imam atau kepala negara yang memerintahkan perintah yang bertentangan dengan syariat, maka tidak ada kewajiban bagi siapapun untuk menaati apa yang diperintahkan imam tersebut. Nah, unsur pemberontakan yang kedua ialah pembangkangan yang dilakukan dengan kekuatan. Agar tindakan pembangkangan dianggap sebagai pemberontakan, maka diharuskan adanya penggunaan dan pengerahan kekuatan. Menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, pemberontakan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ialah pemberontakan tanpa ada alasan atau takwil, baik ada yang memiliki kekuatan ataupun tidak. Yang kedua, pemberontakan ada alasan tetapi tidak memiliki kekuatan. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah pemberontakan yang ada alasan dan ada memiliki kekuatan. Nah, dari 3 golongan tersebut, 2 diantaranya ialah hirabah atau perampokan, dan yang satu lagi ialah pemberontakan. Nah, ketiga golongan tersebut merupakan orang-orang yang membangkang terhadap apa perintah yang telah sah dengan alasan yang kuat atau takwil dan dengan argumentasi dan kekuatan dengan senjata. Nah, unsur pemberontakan yang ketiga ialah adanya niat untuk melawan hukum. Untuk terwujudnya tindak pidana pemberontakan, disyariatkan adanya niat untuk melawan hukum bagi mereka yang membangkang. Apabila tidak ada maksud untuk keluar dari imam ataupun tidak ada maksud untuk menggunakan kekuatan, maka perbuatan pembangkangan ini belum masuk dikategorikan sebagai pemberontakan. Apabila niat atau tujuan si pembangkang ini hanya untuk menolak kemaksiatan, maka si pelaku tidak dianggap sebagai si pemberontakan. Namun, apabila ada seorang pembangkang yang melakukan jarimah-jarimah sebelum menggelobah atau penggunaan kekuatan ataupun selesai pemberontakan, maka tidak perlu adanya lagi niat untuk memberontak. Karena dalam hal ini tidak dihukum sebagai pemberontakan, melainkan jarimah-jarimah biasa. Materi yang ketiga ialah hukuman tindak pidana pemberontakan atau al-baghyu. Pemberontakan menurut ulama fikih adalah salah satu tindak pidana berat yang termasuk ke dalam tindak pidana hudud, di mana tindak pidana yang jenis, ukuran, dan bentuk hukumannya ditentukan oleh syarak dan tidak boleh diubah, ditambah, ataupun dikurangi. Dalam menentukan hukuman terhadap para pemberontak, ulama fikih membagi hukuman tersebut menjadi 2. Yang pertama ialah para pemberontak tidak memiliki kekuatan persenjataan dan mereka tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka. Nah, untuk pemberontakan ini, para ulama sepakat menyatakan bahwa pemerintah yang sah boleh menangkap dan memenjarakan mereka hingga mereka taubat dan sadar. Nah, yang kedua ialah pemberontakan yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan persenjataan. Terhadap pemberontak seperti ini, pihak pemerintah pertama sekali harus menghimbau kepada mereka agar mematuhi peraturan yang telah berlaku dan mengakui kepemimpinan yang sah. Apabila usaha pemerintah ini disambut dengan senjata, maka pemerintah dapat memerangi mereka. Masuk materi yang terakhir atau materi yang keempat ialah tujuan diadakannya larangan atau hukuman bagi pemberontakan atau al-baghyu. Di sini tujuan diadakannya larangan atau hukuman bagi pemberontak ada 2 macam. Yang pertama, untuk memelihara kemuliaan masyarakat dari penetapan hukum yang jelas, dan yang kedua ialah untuk pemanfaatan dan kemaslahatan umum. Menurut Abdul Qadir Audah, bahwa tujuan syariat Islam mewajibkan adanya larangan atau hukuman bagi orang-orang yang melanggar hak Allah adalah untuk memperbaiki keadaan manusia serta menjaga dari kerusakan dan juga mengarahkan ke arah jalan yang tidak menyesatkan dan juga mencegah dari kemaksiatan. Dan Hanafi pun mengatakan bahwa penjatuhan hukum pidana dalam hukum Islam adalah untuk mencegah atau preventif dan juga untuk pengajar serta pendidikan atau represif. Nah, pencegahan di sini adalah untuk menahan si pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau tidak menerus melakukan perbuatannya dan agar untuk mencegah orang-orang agar tidak melakukan apa yang ia perbuat. Selain untuk mencegah dan mendidik, maka syariat Islam memberi pelajaran dan pengertian kepada si pembuat agar si pembuat
orang yang baik dan selalu berbuat kebaikan kepada siapapun. Nah, sebenarnya ini inti tujuan utamanya. Selain kebaikan si pembuat, syariat Islam juga dalam menjatuhkan hukum pidana adalah bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik dan dikuasai oleh penguasa yang saling menghormati dan mencintai kepada anggotanya serta mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Karena pada hakikatnya tindak pidana adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh masyarakat dan menginjak-injak keadilan yang didambakan oleh masyarakat. Nah, begitulah pembahasan tentang Jarimah Al-Baghiyyu yang telah saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga hidupkan tombol lonceng di samping tombol subscribe agar mendapatkan notif terbaru atau video terbaru dari channel Pak Riki Arniadi.